Hi, hello there. I'm Hagai. Welcome to this lesson. Sebelum kita membahas mengenai kapan kita harus menggunakan present perfect continuous tense, kita akan membahas mengenai rumusnya terlebih dahulu. Oke, mari langsung saja kita mulai. Rumus present perfect continuous tense. Bentuk positif. Subjek plus have atau has plus been plus verb ing. Bentuk negatif. Kalau sudah tahu positif, pasti yang negatif sudah sangat mudah, yaitu cukup tambahkan not setelah have atau has. Subjek plus have atau has plus not plus been plus verb ing. Bentuk interrogatif. Kalau sudah tahu positif, pasti yang interrogatif juga sudah sangat mudah, yaitu cukup ubah posisi have atau has berada di awal kalimat. Have atau has plus subjek plus been plus verb ing. Ingat ya, untuk subjek I, you, we, they gunakan have. Untuk subjek she, he, dan it gunakan has. Contoh, I have been working. He has been working. I have not been working. He has not been working. Have you been working? Has Johnny been working? Ingat, untuk kata kerja yang bukan kata kerja aksi, jangan ditambahkan ing di akhir kata kerjanya. Seperti like, love, believe, know, understand, dan seterusnya. Jangan ya. Contoh, I have been known her for years. She has been here for a while. Gimana? Mudah kan? Kita lanjut. Penggunaan present perfect continuous tense. Yang pertama, kita bisa menggunakan present perfect continuous tense ketika berbicara mengenai aksi yang dimulai di masa lalu dan masih berlangsung hingga sekarang. Ingat, fokus kita di sini adalah untuk membicarakan mengenai durasi waktu, sehingga kita menggunakan for atau since dalam kalimat. Contoh, Johnny has been studying English for an hour. Di sini, fokus kita adalah untuk membicarakan mengenai durasi waktu, bahwa Johnny sudah belajar bahasa Inggris selama 1 jam hingga sekarang. Contoh lagi, Marnie has been playing the piano for 2 hours. Di sini, fokus kita adalah untuk membicarakan mengenai durasi waktu, bahwa Marnie sudah bermain piano selama 2 jam hingga sekarang. Contoh lagi, it has been growing since June. It yang saya maksud di kalimat ini adalah sebuah tumbuhan. Di sini, fokus kita adalah untuk membicarakan mengenai durasi waktu, berapa lama tumbuhan itu sudah berkembang, yaitu sejak bulan Juni. Contoh lagi, Jody and I have been working since 6 a.m. Di sini, fokus kita adalah untuk membicarakan mengenai durasi waktu, berapa lama Jody dan saya telah bekerja, yaitu mulai dari jam 6 pagi hingga sekarang. Contoh lagi, I have been studying English since 2006. They have not been speaking for over a year. Has he been reading for an hour? Have they been sleeping since 8 p.m.? Yang kedua, present perfect continuous tense juga bisa digunakan untuk menyatakan kejadian atau aksi yang belum lama atau masih baru-baru ini terjadi, sehingga kita menggunakan lately atau recently dalam kalimat. Contoh, you have been missing many classes lately.
Anda telah melewatkan banyak kelas akhir-akhir ini. Contoh lagi, Jody has been running every day recently. Jody telah berlari setiap hari baru-baru ini. Kita juga bisa menggunakan lately dan recently di awal kalimat. Contoh, lately you have been missing many classes. Akhir-akhir ini Anda telah melewatkan banyak kelas. Recently, Johnny has been running every day. Baru-baru ini, Johnny telah berlari setiap hari. Contoh lagi, lately, Marnie has been swimming a lot. We have been practicing English together recently. Jody has not been cooking lately. Budi has not been eating healthy food recently. Yang ketiga, present perfect continuous tense juga bisa digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau peristiwa yang baru saja berhenti dan mempunyai hasil atau efek hingga saat ini. Mudahnya, di sini membicarakan mengenai sebab dan akibat. Contoh, I'm tired because I have been running. Aku lelah karena aku telah berlari. Di contoh ini, saya baru saja berlari dan saat ini saya sangat merasa lelah. Di sini kalian harus teliti ya. I'm tired, saya lelah adalah bentuk simple present tense. Sedangkan I have been running, aku telah berlari adalah bentuk present perfect continuous tense. Dalam kalimat ini ada dua tenses yang digunakan, yaitu present perfect continuous tense sebagai penyebab dan simple present tense adalah hasilnya. Because adalah sebagai penghubung. Ingat, di sini ketika kita membicarakan mengenai sebab dan akibat, umumnya kita menggunakan dua tenses, yaitu present perfect continuous tense sebagai penyebab dan simple present tense sebagai akibat atau hasilnya. Contoh lagi, the street is wet because it has been raining. Jalanan basah karena telah turun hujan. The street is wet, jalanan basah adalah akibat atau hasil dari it has been raining, telah turun hujan. Because adalah sebagai penghubung. The street is wet berbentuk simple present tense. It has been raining berbentuk present perfect continuous tense. Contoh lagi, you don't understand because you have not been listening. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti? Sekarang coba kalian buat contoh kalimat kalian sendiri di kolom komentar. Saya tahu memang banyak yang harus kita pelajari untuk mampu menggunakan bahasa Inggris dengan baik. Namun jangan pernah bosan, apalagi menyerah ya. Seperti slogan di channel ini, the only way to win is to fall in love with the process and never quit. Oke, cukup sekian pembahasan kita di video ini. Jika kalian belajar hal baru dari video ini, jangan lupa klik like and subscribe-nya ya. Kalau ada materi bahasa Inggris yang kalian sulit untuk mengerti, kalian bisa tulis di kolom komentar, biar kita bahas di video berikutnya. See you!